pikiran jiwanya, pikiran perasaan itu, kehendaknya itu. Nah, kita supaya sekehendak dengan dia. Nah, sama-sama dia punya pikiran, punya perasaan, kita punya juga. Nah, supaya sepikiran kita dengan dia, jangan kita sepikiran dengan iblis. Nah, coba gini. Di dalam pemahaman orang Ibrani ada misalnya, kalau misalnya pikiran Tuhan ini kita nggak bisa nyelami ya. Nanti kalau dibilang ada pikiran Tuhan itu anu juga, rancu juga. Di dalam pemahaman orang Yahudi ada namanya Memra dan Melta. Pernah dengar ya? Ya, lanjut Pak Kris, lanjut. Memra, ada lagi dikatakan Dafar, ada yang dikatakan Hadafar. Apa membedakan Memra dan Melta? Kalau memang dikatakan bahwa apa yang dikatakan, ini misalnya di perjanjian baru nih, di perjanjian lama dikatakan, misalnya Tuhan berfirman. Nah, kira-kira Tuhannya itu yang satu ini yang berfirman atau yang lain menurut teman-teman? Ya Tuhan ya Pak, Tuhan itu sendiri yang berfirman. Pada saat Yohanes mengatakan, Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah sang firman. Tahu nggak kata hologos ini sebenarnya apa? Bukan hanya sekedar sang firman, dialah yang berfirman. Nah, ini sama rujukan yang digunakan, Bereshit bara Elohim. Ya, dari mana dikatakan ya penujuannya kepada Yod-Heh-Waw-He. Ada kata hologos di situ. Cuma saya sebenarnya gini, kalau Yunani itu banyak frasa-frasa kata itu yang diselewengkan ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Misalnya nih, kata theon dan theos. Oh, semua bisa jadi ilahi. Padahal kalau kita melihat kata di dalam Adon dan Adoni itu berbeda. Nah, cuma kan ini kan mereka terkena namanya Helenisasi ya. Saya nggak bisa salahkan juga, kenapa? Helenisasi ini mempengaruhi, sangat jelas mempengaruhi. Helenisasi itu adalah bagaimana struktur, kota, bahasa, pikiran, dan budaya itu semua diterapkan di satu wilayah itu. Kejadian 1 ayat 26 selalu dikaitkan dengan doktrin. Sayangnya penggunaan kata nosisme ya di situ adalah, makanya gini ya, sebenarnya teks daripada Moshe sendiri itu berbeda loh bunyinya itu di situ ya. Terus ini saya punya beberapa ahli teologi dunia menyatakan bahwa itu nggak berbicara tentang doktrin Tritunggal gitu loh. Kejadian 1 ayat 26, maka nanti akan blunder yang salah satu daripada kita yang jahat yang mana nanti. Itu akan blundernya di situ. Saya sebenarnya gini, saya cuma himbau teman-teman kekristenan kita kan selalu diajak ya Bang Arum ya, bahwa 10 orang Kristen di sini, 10 orang pasti menafsir semua. Nah, di kelompok saya terapkan sama mereka. Saya bilang sama mereka, kalian harus Bible interpret Bible. Bahkan ayat-ayat yang kalian rasa kontradiksi, saya akan berikan datanya sama kalian. Ya, misalnya nih, kayak misalnya Raja Hizkia, ya kan, bisa pada saat itu umur berapa menjabat, ya kan, berapa tahun dia menjabat. Itu kan kontradiksi kelihatannya, tapi kita bisa menjawab dari Bible. Semua itu jawaban, kayak Tuhan mengutuk pohon ara, semua ada jawabannya dari Bible. Nah, maka saya harapkan Kristen-Kristen itu Bible interpret Bible. Kenapa seperti itu? Bahwa coba kita lihat aja teman-teman daripada Muslim, ya kan, teman-teman daripada Hindu, teman-teman daripada Buddha, mereka berpatokan dari kitab suci mereka dan acuan mereka, bukan hasil pikiran manusia, gitu loh. Gitu. Selamat pagi Bang Arom, Bang Kris, Bang Suki. Selamat pagi Mbak Sarah. Coba Mbak Sarah Tadi ada yang ditanyain, silakan Mbak Sarah. Aku mau tanya sama Bang Kris, boleh nggak? Bang Kris? Silakan. Ya, Bang Kris, kalau menurut ini aku tanya pendapat pribadinya Bang Kris ya. Yesus dan Isa itu apakah orang yang sama? Yesus dengan Isa itu orang yang berbeda, tokoh yang berbeda. Kenapa saya bilang seperti itu? Penyebutan daripada
Ya, beda. Karena di Arab sendiri penyebutan untuk Yeshua itu adalah Yashu. Sedangkan Isho itu diambil dari kata apa? Itu saya sebenarnya bisa nerangkan itu secara, cuma saya nggak mau masuk di ranah teman-teman Muslim. Saya hanya menjelaskan di ranah saya bahwa kata Yeshua itu masuknya di Arab adalah Yashu. Makanya di Kodeks Sinai pada saat itu menuliskan itu yang tokoh yang berbeda. Seperti itu. Enggak. Kalau menurut abang memang tokoh yang berbeda. Menurut pendapat abang, beda, sama sekali beda gitu. Beda. Oh. Beda. Karena Bukan, sebentar, sorry bang. Mungkin aja saya namanya Sarah di sini gitu. Tapi di tempat lain bisa aja orang manggil saya apa gitu loh. Tapi orangnya sama gitu loh bang. Nggak begitu ya? Berarti memang beda gitu. Saya jelaskan sedikit ya. Oke. Saya berpaham kenapa bisa beda. Saya mencocokkan semua itu dengan sejarah arkeologi satu, sejarah saksi mata satu, terus sejalan nggak dengan Bible. Nah, saya nggak tahu dari teman-teman Muslim ya. Selama saya berdiskusi sama teman-teman Muslim, saya pakai data ini, semua datanya valid dan bentuk peninggalan-peninggalannya pun valid. Saya bergerak di bidang namanya arkeolog dan sejarah. Itu. Oke. Terus bang, lanjutin, aku mau dengar. Nah, jadi misal saya ambil contoh ya. Kalau ini kan saya bermain di logika dulu ya. Gini, saya ambil contoh seperti ini. Pada saat itu ada dua sosok nih, kita anggaplah ada dua sosok, ada Isa dan Yesus ya pada saat itu. Bahwa dikatakan mereka orang Judaism melihat sosok itu, betul nggak? Nah, sekarang yang mereka lihat siapa? Yeshua atau Isa yang disebut daripada munculnya itu. Nah, kita lihat historisnya. Arkeologi ya. Bang Kris, sebelum Bang Kris mau nunjukin data ya? Iya. Oke. Pertanyaan kedua sebelum Bang Kris ini. Ya, oke. Yaudah, tunjukin dulu. Silakan, nggak apa-apa. Saya baru mau atur. Tadi kan Bang Kris menyatakan bahwa arkeologi biblika, bukunya itu ya. Bang Kris menyatakan bahwa sosok Isa dan Yesus adalah memang berbeda gitu loh, berbeda orang gitu kan. Nah, kalau menurut Bang Kris sendiri, Bang Kris kan masih Kristen kan? Jadi ya, Isa dan Yesus tuh beda gitu kan? Iya, berbeda. Isa dan Yesus beda. Tapi kalau saya bertanya dari sudut pandang abang sebagai seorang Kristen gitu, Yesus ini nabi atau utusan atau memang dia Tuhan gitu? Ya, jadi gini, semua gelar disematkan kepada Yeshua itu bisa saja, nggak ada masalah. Semua gelar, ya. Kalau namanya Bu Sarah juga belajar di dalam Muslim, ya, itu ada namanya ilmu marifat, ya. Ilmu yang mendalami bagaimana penyatuan dengan namanya alam semesta dan Tuhan. Ya, misalnya gini nih, kita bicara semua gelar itu disematkan karena apa? Misalnya nih, kayak siapa namanya? Tuhan nih di Asmaul Husnanya berapa? 99. Itu kan melingkupi daripada gelar-gelarnya yang ada, sama hal yang digunakan oleh Yeshua sebagai Tuhan. Nah, itu Tapi yang saya... Sebentar bang, sorry sebelum kelewat panjang gitu ya. Kan tadi saya bertanya Bang Kris, menurut Bang Kris, Yesus itu utusan seorang nabi atau memang dia Tuhan sendiri? Nah, kemudian abang menjawab ma'rifatullah. Sebentar bang, beda. Kalau ma'rifatullah dengan Asmaul Husna itu konsep yang sangat berbeda. Ya, jadi kalau aku tahu abang punya banyak referensi gitu. Tapi kalau misalkan kalau Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah gitu. Nama-nama Allah yang 99 gitu kan. Nah, kalau saya ma'rifatullah itu artinya kan tahu, mengenal Allah. Mengenal Allah dari mana? Bukan berarti langsung ketika saya mengenal Allah maka Sarah nih yang punya sifat Rahman, Rahim. Tidak bisa. Sifat itu, nama itu adalah nama Allah. Jadi saya tidak mungkin diberi gelar Sarah Dzul Jalali wal Ikram. Itu tidak boleh. Karena itu nama Allah. Tapi ketika saya mengenal Allah dari mana? Dari ciptaannya, dari namanya, dari sifat-sifatnya, dari ilmunya. Nah,
Artinya saya tetap Sarah, saya tetap hambanya Allah, tapi saya mengenal Allah. Jadi dalam setiap langkah saya, hembusan nafas saya niatkan ketika saya minum, saya membaca bismillah dengan nama Allah gitu. Ketika saya melangkah, ketika saya berdiskusi seperti sekarang, saya niatkan saya mencari ilmu. Saya berdoa, ya Allah tambahkan ilmu kepadaku dan berikan aku kepahaman. Makanya saya bertanya, nah balik lagi Bang pertanyaannya, apakah Yesus itu bagi Abang seorang nabi, seorang utusan, atau memang dia sesembahan gitu, atau memang dia pencipta, dia Tuhannya gitu? Silakan Bang. Oke ya, dikatakan di Wahyu 3:14 dia adalah pencipta. Yohanes 1 ayat 3 mengatakan juga dia adalah pencipta, ya kan? Dia adalah Tuhan dan juru selamat, ya. 1 Yohanes 5 ayat 20 dia adalah Elohim yang benar. Yesaya 9 ayat 6 menyatakan dia adalah Bapa yang kekal. Nah, seperti ini. Tadi dikatakan nabi ya, utusan ya. Nah, ini saya tidak menggunakan tentang nabi ya, Nevi'im ya. Nevi'im berbeda dengan nabi yang di dalam Al-Qur'an. Nevi'im 1 Samuel 9 ayat 9 mengatakan bahwa Nevi'im adalah pelihara. Bang Kris. Ya. Jadi jadi dia adalah Tuhan juru selamat dan dia juga dikatakan sebagai Nevi'im. Nah, oke. Ya, konsepnya kan beda, Bang. Sabar Bu Sarah, sorry. Ya, berarti Bang Kris menyetujui bahwa Yesus itu adalah sesembahan, adalah pencipta, ya kan? Tadi data-datanya Abang sebutkan, dia satu-satunya pencipta gitu kan? Yesus itu gitu kan? Ya. Abang setuju gitu dengan ayat, meyakini beriman dengan ayat-ayat itu gitu kan? Beriman, saya kenapa? Yeah. Kita berakar daripada Ibrani Yohanes 4 ayat 22 menjawab itu. Kenapa saya bilang yang tadi saya bahas di awal, Shaliach itu berbeda dengan utusan-utusan yang digunakan dari teman-teman Muslim, berbeda. Shaliach, Shel, Adam, Kemoto itu berbeda dengan pemahaman daripada teman-teman Muslim. Boleh di searching, coba host mungkin ada Google ya di situ ya, searching Shaliach, Shel, Adam, Kemoto akan berbeda kan? Mbak Sarah lagi Google itu. Oh ya, ini tulisannya ya Bu Sarah ya. Bang Juma, kalau Bang Juma ada silakan naik aja. Bang Juma. Adam. Kalau ada. Gini ya, sorry. Shel, Adam, Kemoto itu berbeda, makanya saya bilang akar Ibrani akan berbeda dari teman-teman. Nggak dengar Bang Kris, kurang jelas, mohon maaf. Apa yang harus saya coba boleh lihat bagaimana? Saya typing di bawah Shaliach, Shel, Adam, Kemoto. Itu adalah konsep daripada orang Yahudi menyatakan bahwa apa sih yang dikatakan sebagai utusan atau dikatakan Shaliach. Akan berbeda, Bu Sarah, pemahamannya. Sebentar. Shaliach. Ini tentang apa, Bang? Shaliach ini tentang apa, Bang? Tentang utusan. Shaliach, Shel, Adam, Kemoto. Konsep Bang, Yahudi. Bang Kris, satu pertanyaan lagi boleh ya? Supaya saya bisa saya bisa mengerti bagaimana Bang Kris gitu. Bu Sarah, mungkin Bu Sarah sudah sering lihat saya ya. Saya akan menjawab tanpa tafsiran, tapi saya akan menjawab berdasarkan ayat-ayat Bible kalau saya ditanya. Iya, paham. Iya, tapi saya sendiri bertanya pendapatnya pribadinya Bang Kris sesuai dengan pengetahuan yang Bang Kris dapatkan dari data-data itu. Tadi yang pertama, kedua udah pertanyaan bahwa Yesus dan Isa adalah sosok yang berbeda. Yang kedua, Yesus adalah memang pencipta, memang Tuhan, memang sesembahan. Nah, yang ketiga nih Bang, saya tanya. Kalau Musa dan Moses sama nggak Bang? Musa Iya, Musa dan Moses sama nggak Bang? Moshe dan Musa sama nggak Bang menurut Abang? Moshe adalah bahasa Ibrani. Moses itu bahasa Inggris ya. Kalau dibilang sama ya sama karena transliterasi beda secara kalau oknumnya. Iya, Bang Kris, sorry saya potong-potong Bang Kris, Maksud saya kalau ketika saya bertanya kayak tadi loh Bang, saya ini namanya Sarah, iya. Bang Arom pernah ketemu saya.
Sarah Intan gitu. Bisa aja orang di kampus saya memanggil, oh itu Intan. Bang Arom, bukan itu Sarah. Gue pernah ketemu kok. Tapi memang nama saya Sarah Intan gitu. Paham nggak Bang Kris? Artinya Ya, saya paham gini. Musa dalam Al-Quran itu kan disebutkan Musa, dan dalam kitab itu disebutkan Moshe gitu ya. Apakah orang yang sama itu Bang pertanyaannya? Ya, oke ya, saya jawab ya. Kalau dikatakan orang yang sama dengan cerita yang berbeda, yes, betul. Ya, kenapa Iya, orang beda? Saya bilang beda ceritanya karena merujuk kepada semua ke Israel. Itu satu. Iya, iya. Ya, itu aja udah. Cuma Nggak gini, ada, Bang, nggak ada. Saliyah Shell Adam, malah keluarnya Shell itu bukan, saya, ini, sebentar ya, saya lihat ini ya. Bentar. malah keluarnya Shell Pemuda to Gas Station. Ya Allah, ini gimana sih? Maaf ya bapak-bapak, saya sambil minum. Bang Arom, sambil minum. Sorry. Saya juga sambil makan, sambil ngopi nih, makan gorengan. Nih, kopi udah. Tadi yang di belakang. Kalau Bang Arom, iya. Oke, Bang Kris udah balik. Silakan Bang Kris. Ya, ini gimana? Kenapa nggak bisa dipencet layar saya ya? Oke. Ini ya. Nanti apa namanya? Kenapa nggak bisa ini? Udah lihat ya? Tuh. Syaliah Syal Adam Kimoto, utusan seseorang adalah seperti orang itu sendiri. Itu konsep daripada syaliah. Syaliah itu utusan, ya. Beda kan dengan konsep daripada Muslim? Pagi Pak Sok, sehat Pak Sok? Ya Pak Arom lagi. Ya, ini ada Pak Kris. Pak Kris ini banyak juga buku-buku literasinya. Boleh ditanya-tanya juga nggak apa-apa Pak Sok. Dia Kristen juga. Oh iya, lagi di jalan ini. Aku dengarkan aja dulu. Siap-siap. Jadi utusan seseorang adalah seperti orang itu. Ini sebenarnya masih ada di bawahnya, ya. Bahwa dialah yang berotoritas juga seperti itu, ya. Itu yang dikatakan dalam Syaliah Shell. Ini nggak pernah diajarkan di kekristenan. Wait. Bang Kris. Ini berbicara tentang utusan. Dikatakan Syaliah Shell Adam Kamoto itu artinya utusan seseorang adalah seperti orang itu sendiri. Kalau saya mengutus Bang Arom, berarti Bang Arom sama kayak saya gitu, apa bagaimana? Saya benar-benar saya minta maaf, saya benar-benar bertanya, Bang Kris, saya nggak tahu sama sekali ya. Aman. Jadi kalau kita secara di luar daripada bangsa Yahudi, pemahamannya akan kita bilang bahwa secara di Indonesia ya kita bilang ya bahwa Bu Sarah mengutus Pak Arom. Berarti akan ada dua sosok. Akan nanti bertentangan dengan pemahaman orang Judaism. Akar saya daripada Ibrani semua, gitu. Beda. Oh gitu. Jadi ini kita ngebahas tentang Ibrani atau tentang Kristen, Bang Kris? Yohanes 4 ayat 22 mengatakan, kamu menyembah tidak apa yang kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Jadi kalau prinsip saya keselamatan saya datang dari bangsa Yahudi. Jadi saya harus mengikuti ajaran-ajaran daripada bangsa Yahudi sendiri. Gitu. Makanya saya beda dengan kekristenan lain gitu. Oh, iya, paham. Oke. Sekian dulu Bang Kris, itu aja sementara. Jadi satu pertanyaan terakhir ya. Tadi kan tentang Mose dan Musa itu adalah sosok yang sama. Nah, nama aja yang beda gitu ya. Dan mungkin ceritanya agak beda gitu. Jadi kalau misalkan Bang Kris sekarang adalah seorang Kristen tapi yang diikuti hukumnya Yahudi. Yahudi terbagi berapa? 613 mitzvot terbagi juga untuk suku Lewi, untuk suku ini.
Itu tergantung. Saya termasuk adalah bangsa Goyim yang mengikuti daripada ajaran dari Yeshua. Makanya dikatakan Nasraya. Nasraya. Ya, mengikuti daripada ajaran-ajaran Yeshua. Nasraya itu artinya apa kalau menurut Bang Kris? Pasti tahu lah dalam Al-Quran juga ada dari kata Nasrani kan? Nasrani. Oke. Nah, artinya penolong, Nasoro, asal katanya Nasoro, jadi penolong gitu. Nah, kalau Nasraya itu apa, Bang Kris? Nasraya pengikut daripada orang Nazaret yaitu Yeshua HaMashiach. Tunas. Iya. Oke. Sementara itu dulu Bang Kris. Terima kasih banyak ya Bang Kris ya. Nanti kalau aku Bang Saya Harom. tambahin sedikit gini, Bu Sarah. Jadi gini ya. Masalah sedikit ya. Harus dibedakan seperti ini. Bahasa adalah alat komunikasi. Nama adalah identitas. Oke? Kita melihat misalnya nih ada transliterasi. Moshe daripada bahasa Hebrew, kita merujuk kepada bahasa Inggris Moses. Ya kan? Merujuk kepada bahasa Arab seperti itu Musa, ya, seperti itu. Itu adalah bentuk transliterasi. Tapi atau pronunciation berbeda. Nah, ada yang masalah seperti ini. Pada saat perubahan nama, kira-kira menurut Bu Sarah, orang yang daripada nabi-nabi sebelumnya adalah nabi, saya bertanya sedikit ya, nabi-nabi yang asalnya dari Ibrani, tiba-tiba bisa nggak dirubah namanya? Yang ngerubah siapa? Bisa aja, Pak. Karena mungkin accent, dialek gitu loh. Kayak mohon maaf nih. Itu transliterasi sih. Itu Iya. Kalau saya, makanya tadi di awal kan saya bertanya gitu ya, apakah orang yang sama? Kalau saya pribadi itu adalah orang yang sama gitu. Oknumnya sama. Kayak misalkan Pak Kris pernah ke Jawa nggak? Saya pernah ke Jawa nih. Kayak tentang dalam Islam ada Nabi Sulaiman gitu loh. Terus di Jawa nih Sleman. Jadi saya bertanya-tanya apa namanya emang Sleman nih, asal katanya dari Sulaiman kah atau apakah gitu. Terus kalau misalkan di kitab di Bible itu kan Salomo gitu ya. Jadi ada saya suka buat ini riset saya sendiri pribadi gitu loh. Saya mungkin bisa dikatakan literasi saya tidak sebanyak Bang Kris gitu ya. Tapi mungkin saya banyak membaca dari online gitu. Jadi saya nggak terlalu ingat. Cuma kalau Bapak bertanya, mungkin nggak nama nabi-nabi itu berubah? Iya, karena sesuai dengan accent bahasa suku tersebut. Bisa saja. Berarti transliterasi dong. Itu Iya, tapi cuma gini, maksudnya kan tadi saya bilang nama adalah identitas, bahasa alat komunikasi. Nah, ini harus dibedakan. Di dalam ilmu gramatikal atau leksikon, ya, kita melihat bahwa ya atau grammar ya kita gunakan yang ditulis, misalnya tertulis nih. Misalnya Bu, siapa namanya Sarah, ditulisin nanti pada saat sensus penduduk. Pada saat digunakan bahwa namanya itu yang tercantum itu. Pak Kris, sebentar. Iya, nama yang tercantum itu betul. Tapi Pak Kris tahu nggak? Saya kan Sarah Intan gitu ya. Saya di Saudi 15 tahun. Saya sekolah di sana. Itu guru saya nulis Sarah bener Pak. Sarah betul. Tapi begitu tulis Intan itu mereka ini gimana? Kaif aktub katanya. Gimana saya nulis ini? Terus satu tulis ngomongnya aja jelek banget nama saya. Jadi udahlah panggil Sarah aja, saya bilang, gak usah panggil Intan, kalian nggak bisa melafadzkan itu karena lidah mereka tidak terbiasa mengucapkan itu. Jadi bisa aja Intan jadi entan, jadi apa antan. Nah, itu yang paling banyak saya jadi antan jadinya. Saya bilang udah panggil aja Sarah, kalau enggak umur Rasid. Itu saya bercontoh begini, daripada Tuhannya teman-teman muslim bahwa Allah, kenapa bisa mereka sebutkan dari beberapa negara, 98 negara ya, ada beberapa negara yang tidak bisa melafalkan double L, tapi mereka bisa tetap melafalkan itu. Kenapa? Bukan karena terbiasa dan tidak terbiasanya, tapi bagaimana audio bisa mendengar.
audio pendengaran pertama itulah yang meyakinkan bahwa ada memoriam daripada otak ini bisa menyebutkan itu. Makanya saya bilang bedakan tulisan tulisan dengan apa Pronunciation. fonologi, ya, pronunciation, fonologi. Terus kita bicara tentang apa yang dikatakan grammarnya apa, vocabulary-nya apa. Nah ini kan semua bersangkutan di dalam sebuah bahasa. Nah, Pak Bang Kris tahu nggak bahwa kita ini kenapa namanya Allah itu semua orang bisa? Kenapa? Itu ada sebuah mukjizat. Memang kita bisa, Pak. Hatta saya, Allah, orang kalau jadi sebentar saya berbicara dari perspektif Islam. Mohon maaf ya, Bang Kris, semua yang ada di sini teman-teman. Kita bertukar ilmu ya. Ya, jadi gini, kenapa Allah sampai saya lagi sakit, saya pernah tidak mampu mengucapkan apa-apa, tidak menggerakkan bibir pun bisa Allah, karena lafadznya alif lam lam ha. Mari kita berbicara tentang nama Allah, alif lam lam ha. Ketika saya hilangkan huruf alifnya, jadinya Hamzah. apa? Lam lam ha. Hamzah al-wasat saya hilangkan, jadi lam lam ha. Apa dibaca? Lillahi ma fis samawati. Tidak akan hilang. Kita hilangkan lagi satu huruf lamnya, lahu. Lahul mulku walahul hamdu. Dialah pemilik kerajaan dan segala pujian. Ya, kita hilangkan lagi huruf lam satu lagi, ada haknya aja, hu. Singkatan dari huwa. Huwallahu ladzi la ilaha illahu alaihi tawakkalna wa huwa rabbul alamin. Begitulah. Itu kan Sebentar, Bang Kris. Ya. Ini tadi kita berbicara tentang nama kan. Kenapa Allah? Tadi kan Bang Kris bilang ketika saya mengatakan tidak semua orang bisa melafadzkan nama saya, terutama orang Arab. Kalau di Sarah bisa, tapi begitu di intannya mereka mengatakan antan lah, antun. Mereka bingung. Tapi kenapa Bang Kris berargumen? Mbak Sarah tahu nggak bahwa lafadz Allah itu semua orang bisa? Betul, karena memang di situ ada mukjizat, ada keajaiban di situ. Bahwa lafadz Allah itu untuk semua gitu loh. Begitu Bang Kris. Ini dari perspektif saya ya gitu. Silakan. Tadi kan saya mendengar bahwa bisa dibagi-bagi ya, bahwa hilang ini. Sayangnya di dalam pemahaman dari bahasa Arab sendiri, kita melihat sejarah, ada yang dikenal dengan ilmu nahu dan sorof. Ya, kenapa dikatakan Allah itu sebagai isim marifah? Kenapa ilah itu dikatakan sebagai isim nakiro? Itu ada maksudnya. Ya, terus kenapa dikatakan Allah sebagai isim alam? Karena memang tidak terbagi-bagi pronunciation-nya di dalam ilmu bahasa. Pertama kali pada saat penggunaan ini pelafalan, saya bilang pelafalan, bukan di bedah itunya, enggak. Pelafalan. Kenapa? Nah, ini saya tunjukkan data ya. Saya tunjukkan data. Ini data dari bahasa Arab sendiri. Bentar, ini kenapa ya kamera saya ini kok muter-muter? Bentar ya. Fonologi. Kenapa? Karena sudah ada penerapan fonologi daripada bahasa Arab. Kenapa saya katakan seperti itu? Di dalam maupun bahasa Indonesia, bahasa dunia, ya, itu digunakan namanya marsono yang dikutip dari min. Nah, kenapa? Ini misalnya ini yang dari teman-teman bahasa Arab. Kenapa? Ada penggunaan namanya pulmonik, ada trakea, ada larynx, ada vocal cords, ada cricoid, ada yang lainnya. Kenapa? Pelafalannya, penunjukannya kenapa ada dijelaskan pakai lam jalalah, ada yang tafkhim, ada yang tebal. Makanya pelafalan benar dulu. Padahal makanya dikatakan beda fonologi apa yang tertulis dengan apa yang dibaca, gitu loh. Silakan. Bentar, Bang Kris, mohon maaf. Tadi Bang Kris berbicara tentang pelafalan. Kemudian Bang Kris masuk ke hukum nahu dan sorof. Ketika Bang Kris mengatakan bahwa Allah itu adalah isim ma'rifah. Bang Kris tahu nggak artinya ma'rifah dan artinya nakiroh? Al-ilah, kenapa dinamakan nakiroh? Itu sangat berbeda jauh dengan tadi pelafalan. Tadi kan ada di trakea, itu tentang makhraj al-huruf. Iya, jadi bedanya huruf H dengan huruf H dengan huruf H. Iya, itu beda. Ya. Fokus di isim Allah aja. Memang pelafalannya harus seperti itu, bukan Allah, bukan. Karena kalau kita mengucapkan tulisannya itu alif lam lam ha. Nah, ini baru connect ke tadi yang gambar Pak Kris tunjukkan tentang gambar wajah. Makanya saya bilang, mohon maaf ya. Tadi saya mengkoreksi bahwa tadi kan Bu Sarah bilang bisa dibagi-bagi nih, dihilangkan kata Allah, hilang hamzanya, hilang ini. Itu makna
makna. Karena tadi kan makanya ya, makanya saya mengkoreksi, ya kan, mengkoreksinya kenapa, bahwa sebenarnya itu kita tidak bahas, tapi kita bicara fonologi, ya kan. Saya kan mengkoreksi ibu itu karena saya lagi bicara fonologi, pronunciation, makanya saya bilang kenapa ibu larinya ke seperti itu, ya kan, makanya saya bisa bawakan ke isim, ya kan. Nah cuma saya kan bicara sesuai fokus saya tadi, makanya saya bawakan tentang bunyi atau pelafalan. Oke. Ya, tadi kan makanya saya mengkoreksi saja gitu. Jadi saya orangnya tetap fokus diskusi, makanya saya membawakan namanya fonologi. Apa yang dibunyikan itu kira-kira bisa sama karena apa? Yang membedah bukan saya tadi, ibu sendiri yang membedah tentang kata Allah itu. Sebenarnya saya ada menurut daripada Abi Jamin Roham kalau bicara itu ya. Ini kalau kita bicara itu, nah misalnya ibu mau bagi-bagi seperti itu, saya ada datanya sebenarnya. Nah ini misalnya nih contoh nih, kalau ibu bilang dibagi-bagi seperti itu, ya kan nanti itu terserah sih dari ajaran ibu ya. Kalau kita, tapi secara data, ya, saya berbasis data. Nah contoh, siapapun yang menyebut dan mendengar sebutan Allah, maka benak mereka akan langsung mengkaitkannya dengan pencipta. Nah, karena didorong rasa kecintaan, mereka mencoba menganalisis kata Allah, bahwa Allah berasal dari kata al-ilah, dengan huruf hamzahnya dibuang, sama seperti tadi kan. Ini semua dijelasin di sini. Cuma saya lagi nggak bicara ini, makanya tadi saya bilang kalau mau masuk di situ, masuk di isim sekalian. Cuma kita lagi bicara fonologi, gitu. Oke? Gitu Bu. Baik, segitu aja Bang Kris. Oke. Silakan mungkin yang lain Bang Arom. Ya, iya. Tapi nyebrang ya Tapi kayaknya ya. kapan-kapan jangan sama saya ya. Maksudnya kita tetap berdiskusi santun seperti ini enak gitu. Iya, nggak apa-apa. Walaupun ada sedikit ini seberangan, tapi nggak apa-apa. Itu oke. Saya paham. Ya, karena saya memang juga belajar ya kan sama Monitor Pak Sok. Ya, jadi karena fonologi ya ini katanya nggak ada poin ya sebenarnya. Ya, sebenarnya Sure aja, Bang Kris nggak usah dibaca. Semua ada poinnya. Cuma mungkin penjelasan saya ke sini tentang ini, penjelasan Bang Kris ke sini. Iya. Nggak apa-apa. Nanti akhirnya kita akan ketemu kok. Oke, Yang iya. penting Sebenarnya kalau kita yang scholar seperti ini, kita mengerti, maka nanti akan masuknya sama gitu loh. Iya. Memang agak gimana Bang Arom? Silakan. Ya itu Pak Sok. Mungkin ada yang mau ditanyakan Pak Sok. Atau ini yang baru naik, silakan. Bang Arom tadi bilang ada penyeberangan di mana? Agak menyeberang di mana maksudnya? Dari Kita sharing aja. gini ya, Maksudnya nyebrang kemana? dari pengambilan nama tadi lo fokuskan ke nama-nama tadi tuh. Bisa berbeda-beda. Itu Bukannya sudah kita selesai. Ini kita bicara fonologi tadi. Bicara Nggak apa-apa Bang Kris. Aku pengen denger pendapatnya Bang Arom. Kan beliau menyimak. Aku pengen tahu aja. Maksudnya kan karena gini kan biasanya kan kalau yang kita pahami kan banyak kata-kata serapan ya yang digunakan ya. Gitu. Jadi menurut saya sih nama itu nggak jadi masalah sih, mau sama mau beda gitu. Intinya kan oknumnya itu yang sama atau enggak gitu kan. Kalau cuma nama doang silahkan lah, nama mau menyebutnya apapun itu. Yang penting kan oknumnya sama atau tidak, itu kan fokusnya kan di situ tadi itu. Sebenarnya sih saya maunya begitu. Iya, cuma gini, pada saat kita menyebutkan identitas nih. Ya, coba contoh saya ambil. Bahwa Brahma dimanapun akan Brahma di dunia ini. Allah dimanapun akan selalu Allah di dunia ini. Cuma Kristen pada saat disuruh Tuhannya, ya Allah dibilang. Nah, gimana kalau tidak dipermasalahkan? Nah, ini sebuah identitas, beda dengan bahasa. Bahasa sebagai alat komunikasi, tapi nama sebagai identitas. Maka pentingnya sebuah nama daripada masing-masing masing-masing bahasa. Bukan kan bukannya di Kristen sudah punya nama Bang Kris Tuhannya.
Kenapa jadi mempermasalahkan kata itu lagi? Nah, ini. Jadi kalau yang masih penggunaan daripada LAI ada 4 nama di dalam. Nah, kenapa? Allah itu di dalam Bible LAI itu bukan gelar. Alkitabnya sendiri menuliskan bahwa itu adalah proper name. Nah, contoh seperti ini ya, saya tampilkan ya. Di dalam Bible. Kira-kira sebagai, makanya dibilang LAI sendiri menuliskan bahwa seperti ini ya, nih saya ambil contoh seperti ini, Amos 5:27, bahwa dijadikan proper name Damsyik firman Tuhan yang namanya Allah semesta alam, namanya Allah semesta alam dijadikan Bang Kris, masuk Bang Kris, aku masuk. Sorry. Apa Tuhan Allah semesta alam itu dalam bahasa Al-Qur'annya lillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Segala puji bagi Tuhan semesta alam. Itu. Nah, bagaimana tuh ini namanya Allah semesta alam dijadikan nama sama mereka. Kalau mungkin Bang Kris, kalau di kitab Al-Muqaddasah mungkin kayak gitu, itu Alhamdulillahirobbilalamin. Bang Kris kemarin punya deh kayaknya Injil, kitab Muqaddasah ya dalam bahasa Ini, Arab. Ya, Amos 5:27 di dalam Al-Muqaddas ya, itu ditulisin ini Yahuwah. Tulisannya Yahuwah. Iya, Yahuwah. Nah, tunggu ya, ini saya kasih tunjuk seperti ini. Mungkin Bu Sarah kan tahu nih bahasa Arab nih. Saya kasih lihat seperti ini. Coba bentar ya, mana Bible saya satu. Nih. Menurut Ibu, kira-kira bisa nggak nih jadikan bahasa Arabnya seperti apa sih? Saya mau tahu. Nih. Misalnya. Nih. Kelihatan ya? Tidak ada ilah selain Allah yang Esa. Apa bahasa Arabnya? La ilaha illallah wahad. Benar nggak? Tiada ilah selain daripada Allah yang Maha Esa. Nah, kira-kira seperti ini bagaimana bisa dibilang tidak penting? Nah, contoh nih, saya tanya sama Bu Sarah sebagai Muslim, kira-kira nama Tuhannya saya catut ke sini bisa nggak? Allah punya anak. Gak bisa kalau Allah punya anak. Sebentar, Bang Kris. Enggak. Bang Kris itu tadi mengatakan bahwa Bang Kris seorang Kristen tapi mengikuti hukum Yahudi. Nah, terus ini kitabnya kitab Kristen kan? Berarti Bang Kris meyakini sebentar. Enggak, saya nggak meyakini LAI. Ini LAI, Bu. Ini LAI, Bu. Saya ambil contoh bahwa tadi memberikan contoh sama Pak Harom bahwa Allah di dalam Bible yang mereka gunakan itu sebagai proper name, bukan gelar. Nah, kalau kita melihat apa yang dituliskan, misalnya contoh ya, ini. Nama Bang Arom tuh tadi mengatakan nama aja nggak apa-apa, mungkin ceritanya gitu loh. Nanti kalau masalah cerita kan berbeda lagi nih. Nah, ya. Kalau di Bible kan Allah punya anak, kalau di Quran enggak. Gitu Ya loh. maksudnya gini loh, tadi kan Gimana Bang Arom? bertanya sosok kan tadi, sosoknya kan sama atau tidak. Kemudian kayak para nabi kan namanya beda-beda tuh, di Kristen beda, di Islam beda para nabinya. Apakah sosoknya Ya, ini sama kan itu kan? Kemudian tadi Ya. lari ke nama. Maksudku pembahasan nama itu bukannya kita banyak penggunaan kata serapan gitu loh di dalamnya gitu. Jadi Nanti sebentar saya akan jelaskan itu menurutku berdasarkan data. itu Ya. sama atau tidak sebenarnya oknumnya itu loh. Oknumnya aja. Oke, nanti sebentar. Saya contoh tadi saya mau buka lagi ya. Di bawah typing Bang Arom, maaf ya Bang Arom kan host, tapi aku tamu, tapi aku minta izin Bang Arom kasih saya kuasa. Teman-teman di bawah yang typing, mohon typingannya Silakan. sopan, nggak boleh mengatakan Arom Pau Bulandang. Wah, janganlah. Kita Gini ya, harus saya walaupun gini ya, saya menjaga ini. Kita saya- dengar.
dengar gini, dulu di zaman Rasulullah masih hidup pun orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani datang kepada Rasulullah. Mereka meminta jawaban. Mereka bertanya tentang benar nggak kamu Muhammad? Kamu nabi palsu, kamu penyihir. Rasulullah dibilang kayak gitu, difitnah. Apakah Rasulullah membalas dengan perkataan yang tidak baik? Nggak ada, teman-teman. Jadi nggak apa-apalah kita berdiskusi. Anggaplah orang-orang Ya, di sini jadi kalau berdiskusi kita kan lagi cari ilmu gitu loh. kita menambah wawasan ya, bukan saling menjatuhkan atau apa. Misalnya Bang Arom berbeda dengan saya ya, mungkin punya pandangan lain, nggak ada masalah gitu loh. Saya juga Iya, ada pandangan lain itu Silakan. gitu ya. Nah, kalau kita melihat tadi ya Amos 5 ayat 27, maka aku akan memikirkan kamu ke dalam pembuangan jatuh yang keseberang Damsyik. Yudhewawi berfirman Elohim semesta alam namanya. Ini perujukannya, ini subjek dan objek. Ini jelas. Ya, ini jelas ya penggunaannya. Nah, tadi kan digunakan alas apa tadi? Bahasa Arabnya apa Bu Sarah tadi? Kalau Apa? yang Allah. tadi tuh. Bukan yang tadi tuh Allah semesta alam itu apa tadi bahasa Arabnya? Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kan akan Alhamdulillah, dinamakan. alhamdulillah rabbil alamin ya. Ya, jadi Alhamdulillah itu segala puji bagi Allah. Nah, Siapa Allah itu? Rabbul Alamin, yang punya semesta alam, Tuhan semesta alam. Karena kenapa dikatakan? Jadi aku tuh meneliti, Bang Kris, Bang Arom, sebentar. Kenapa sih Alhamdulillahi Rabbil? Kenapa disebut lagi? Kenapa sudah ada Alhamdulillah, udah ada nama Allah, terus disebut lagi Rob Tuhan? Ternyata kan memang banyak Tuhan yang lain, banyak Rob yang lain. Ya kan? Contohnya gini, sebentar. Di dalam Al-Quran dijelaskan ada banyak manusia itu, maksudnya orang-orang Islam itu menyembah Allah tapi beserta Tuhan-Tuhan yang lain. Apa maksudnya? Jadi gini, tapi kayak tunggu, kita tunggu, percaya sama Sarah, Tuhan. Sebentar saya- Bang Kris, biar nggak lama, nggak jalan. nggak lama. Jadi- Saya melihat Kak Sarah ini bukan yang nulis buku ya? Penulis buku Hah, ya? apa? Penulis buku ya? Penulis buku bukan ya? Belum. Oh belum. Bukan. Kirain. Ada TikTok ini, di TikTok ini mirip mukanya mirip. Sama siapa? Kacamatanya doang kali Bang Kris. Ya, Ya mungkin, enggak. Ya, jadi gini, kita nih sebagai manusia karena bukan dalam Islam itu Bang, kenapa kita tidak boleh melakukan syirik sama syirik itu artinya syarikah. Syarikah itu syarikah teman, dua partner. Jadi nggak boleh Allah tuh cuma satu-satunya, nggak boleh nih kita udah percaya sama Allah, udah yakin sama Allah, kita percaya nih cincin berlian nih. Kalau gue pakai cincin ini, maka daya tarik gue akan memancar 1000 watt lagi. Itu nggak boleh kayak gitu. Jadi Berarti ada keyakinan, ya monoteism. ada keyakinan kan banyak kan. Kita nggak bisa menafikan, banyak kan orang yang mengkultuskan banget. Udah ada Allah, kita tidak ada batas tuh. Ketika kita berwudu, kemudian kita bertakbir mengatakan Allahu Akbar, kita menghadap Allah, kiblat menghadap. Udah yakin kita harus nyambung. Tapi kan ada manusia yang masih butuh perantara gitu. Kita dalam Islam nggak boleh, benar-benar tidak boleh mensyirikan Allah itu benar-benar la syarika wahda, nggak boleh. La syarika lahu, jadi nggak boleh mensyirikan Allah. Allah berdua dengan ini nggak boleh gitu loh. Silakan, Bang Kris. Saya bilang begini ya, bahwa tadi kan saya buka sedikit ya. Bangsa Israel itu bukan monoteism. Ya. Bangsa Israel bukan monoteism. Mereka pahamnya monolatri. Ya. Kenapa? Monolatri. Jadi mereka mereka percaya satu Tuhan, tapi mereka tahu juga tentang Tuhan-Tuhan yang lain. Itu monolatri namanya, bukan monoteism. Ya. Monolatrisme. Oke. Aku baca boleh nggak Bang Kris? Monolatrisme adalah bentuk kepercayaan yang mengakui keberadaan banyak dewa. Iya. Namun Ya, secara jadi- konsisten hanya menyembah satu dewa tertentu. Satu Iya. dewa, Bang. Ya, dewa kan itu kan penggunaan kata dewa, God ini jadi dewa ya. Jadi itu bahasa. Nah, gini. Kenapa saya katakan seperti itu? Contoh nih, misalnya contoh pada saat Moshe naik ke Gunung Sinai, ya, mereka kan menyembah namanya lembu emas. Itu namanya monolatri sudah. Nah, yang membawa monoteism sebenarnya itu kekristenan. Orang-orang pengikut daripada Yeshua itu yang membawa namanya monoteism. Nah, silakan sejarahnya itu ada semua. Nah, tapi kalau misalnya teman Muslim bilang dia monoteisme, yes, karena berakar daripada Abraham. Nah, cuma perbedaannya dari mana? Dari Ishak dan Ismail, seperti itu. Itu sejarah. Bang Kris, Bang Arom yang ada di sini. Terakhir pertanyaan, aku mau turun. Sebentar.
Bang Kris meyakini bahwa agama samawi itu ada. Samawi. Kalau secara untuk di Indonesia itu apa ya kita bilang ya? Semitik. Ya, Semitik ya. Agama Semitik sudah ada sejak dahulu. Semitik itu serumpun. Semitik itu serumpun. Nah, gini ya, misalnya ini kata dalam misalnya nih, misalnya serumpun. Kenapa dikatakan Arab? Arab itu semua bukan asli Arab, tapi semua pendatang. Coba cari aja tahu bahwa Arab itu semua pendatang, makanya dikatakan kaum Semitik semua, gitu. Bukan langit ya, bukan agama langit ya. Bukan. Semitik itu Semitik. Itu Samawi itu Samawi itu. Dari langit. Kalau Semitik beda. Semitik itu serumpun. Misalnya nih ada pendatang-pendatang nih, itu dikatakan Semitik semua. Misalnya contoh seperti ini. Makanya mereka ada namanya bahasa Semitik. Contoh seperti ini. Ini yang digunakan, ini yang namanya kata bahasa Semitik. Ini yang dikatakan, ini banyak pendatang di satu daerah gitu. Itu dikatakan Semit. Oke, jadi kalau agama Semit itu apa aja, Bang? Agama Semitik itu apa aja? Agama Semitik, semua itu berangkat daripada ini ya. Ini Semitik. Saya tunjukkan lagi datanya supaya saya nggak berasumsi. Nanti takutnya orang-orang di bawah bilang saya berasumsi terus. Saya semua pasti menggunakan data. Mana ya buku saya satu. Kalau yang di bawah biarin aja, Pak Kris mau typing apa aja bebas. Kita tahu kok ada datanya kok. Saya kan memberikan edukasi juga, jangan sampai maksudnya nanti dikira apa kita ya ngomongnya itu cuma asal-asalan gitu. Nggak, saya nggak suka. Bahasa Semit, kelompok Semit mana ya? Saya di mana ya? Sama. Selalu saya jelasin itu kok tentang bahasa Semit. Sama itu satu langit. Samawat, langit-langit gitu. Ya, Semitik itu lebih dari satu. Semit. Iya, makanya sih yang lebih dari satu. Teman-teman di bawah kondisi biasa aja. Namanya ranah diskusi ini biasa, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Ketika Rasulullah meninggal, ini salah satu hikmah. Sebentar ya, Bang Kris, Bang Arom masuk dulu. Ketika Rasulullah meninggal, salah satu hikmah Rasulullah menikahi Ibu Aisyah yang masih muda karena beliau banyak meriwayatkan hadis-hadis. Banyak orang-orang datang, banyak orang-orang bertanya, gitu. Silakan. Oke. Ya, kenapa dikatakan daripada Semitik? Nah, rumpun Semit itu berbicara tentang ini. Tentang keturunan daripada Shem. Gitu. Ujungnya Adam juga ya, Bang? Ujungnya Adam juga ya, Bang? Ya, dari Adam, Nuh, terus ini. Nah, untuk agama. Ya, gini. Agama itu kata agama, A dan gama itu bukan bahasa yang digunakan bahasa Semit, tapi itu adalah bahasa Sanskerta, A dan gama. Kapan munculnya itu? Pada saat itu ini adalah kehidupan daripada dunia Arab. Bentar. Apakah mereka langsung dikatakan sebagai agama? Ini adalah dunia Arab. Agama, A dan gama, supaya ada aturan di dalamnya tidak kacau. Nah, apakah pada saat itu sudah ada agama menurut Bu Sarah? Ada dong, ajarannya Nabi Ibrahim. Itu tidak dikatakan sebagai agama, tapi kalau untuk teman muslim itu dikatakan milah. Wait. Memang Yang Hanif ya. Sebentar. Iya. Karena Ibrahim itu, Bang Aram kenapa ketawa-ketawa? Bang Aram gimana sih? Sebentar. Milah, iya.
Jadi gini loh, milah itu apa sih? Aturan ya kan? Tuntunan hidup. Tadi agama itu aturan supaya tidak tercerai-berai kan? Ya kan? Artinya kita ya, tapi definisi arti daripada agama dan milah adalah sama. Tapi Ibrahim itu bukan wa ma kana Ibrahima Yahudian wala Nasranian. Jadi Nabi Ibrahim itu bukan orang Yahudi atau Nasrani, karena Yahudi dan Nasrani itu hanya untuk suku kaum, bukan untuk salam. Ini saya berbicara perspektif Islam ya, Bang Kris dan semua teman-teman yang Kristen. Enggak, jadi gini, saya Kalau bilang misalkan, enggak. Tadi pertanyaannya adalah, kalau sebelum Islam datang, apakah udah ada agama? Saya katakan iya. Dalam konteks aturan, cara hidup, gitu loh. Silakan. kalau kita bilang agama, maka tidak dikatakan sebagai yang hanif pada saat itu. Hanif itu artinya lurus. Ya, lurus kan? Apakah pada saat itu milah itu aturan, ya kan? Aturan apa yang di dalamnya? Nah, sedangkan A dan gamma itu tidak kacau. Aturan apa yang dibuat di dalamnya? Itu berbeda. Kata A dan gamma, aturan yang di dalamnya itu berbeda. Coba lihat KBBI. Ya. Nah, itu satu. Itu karena bahasa apa? Bahasa Sanskerta digunakan. Nah, coba di searching. Kalau mila aturan daripada Tuhannya yang digunakan oleh Abraham, misalnya Ibrahim, kalau teman Muslim. Nah, kalau kita berbicara apa yang dianutnya adalah hanif. Sebentar, Bang Kris. Kalau Bang Kris bertanya tadi, apakah sudah ada agama waktu itu? Agama. Tentunya istilah agama ini baru ada di abad keberapa sih? Ke KBBI, bangsa Indonesia punya KBBI di abad keberapa sih? Kalau Bang Kris bertanya tentang apakah di zaman itu sudah ada agama? Loh, jawabannya sekarang saya tanya balik, apakah istilah agama ini ada sejak kapan? Nah, makanya itu pada saat tapi kalau kita sebentar Bang Kris, tapi kalau kita berbicara tentang konteks daripada aturan hidup, syariah, milah, tentunya sudah ada di zaman Nabi Adam pun sudah ada, begitu loh. Jadi kalau kita mendefinisikan, definisi agama itu ada sejak kapan? Buka KBBI, terus dibalikan ke zaman Nabi Ibrahim, kayaknya nggak bisa deh kayak gitu. Nah, ya oke, kita bicara sejarah. Nah, sejarah nih. Diskusi kita nanti tidak bisa menghasilkan konteks yang jelas. Apa namanya? Iya, nggak apa-apa. Jadi gini. Sebentar, Bang Kris, sebentar. Jadi supaya teman-teman dapat edukasi juga. Jadi artinya kalau kita berbicara inti milah itu apa? Oh, ini aturan syariat. Agama itu apa? Tadi bilang supaya tidak tercecer. Ya, supaya tidak kacau. Kan sama kalau kita berbicara tentang definisi dari kedua istilah itu. Tapi kalau Bang Kris bertanya, agama ada nggak di zaman itu? Terus dikaitkan dengan definisi agama di KBBI, kayaknya nggak tepat deh. Kurang. Kita melihat bahwa dunia pada saat itu ini sejarah. Abraham atau Ibrahim yang disebut teman-teman Muslim. Nah, sorry. Pada saat itu dibilang dari mana? Dari Ibrahim ya. Sorry. Kalau kita bicara definisi, maka yang digunakan adalah tidak kacau. Berarti yang yang digunakan daripada kata agama ini sendiri, ya kan, penggunaan daripada agama sendiri ini berbeda. Kenapa saya katakan seperti ini, walaupun ada perbedaan ya dengan Bu Sarah ya, bahwa kalau kita bicara aturan pada saat ini digunakan itu aturan manusia atau aturan Tuhan. Nah, itu satu, ya kan. Kedua, kalau kita bicara misalnya agama, ya kan, kata daripada kita bisa tahu agama itu dari mana? Itu dulu. Kita bisa tahu kata agama itu dari mana? Nah, mungkin sudut pandang Ibu bilang, oh karena definisinya seperti ini. No problem. Tapi saya mau tahu dulu kata agama ini muncul kapan? Makanya di dalam bangsa Israel itu digunakan namanya Torah. Nah, kalau lahirnya seperti itu.
gitu loh. Saya jawab. Jadi yang mau kita diskusikan ini kata istilahnya atau memang pengertiannya gitu. Jadi saya bingung dari tadi. Bang Arom, gimana Bang Arom? Ya. Kalau kita bicara pengertiannya, kalau kita berbicara pengertiannya, maka bicara nanti di dalamnya. Tapi saya mau tahu dulu kata agama ini muncul kapan? Itu loh yang dari tadi. Saya nggak lagi bicara definisi dari tadi. Kalau kita bicara definisi, maka tadi kan saya bilang itu A dan gamma. Tapi yang saya bilang kapan sih muncul kata agama ini yang bisa menjelaskan bahwa di dalamnya katanya tadi apa? Aturan, gitu loh. Ya udah, itu dulu Bang. Bang Kris, itu dulu nanti kita ngomong lagi ya. Terima kasih banyak ilmunya. Ya, makasih sama-sama. Bang Arom, Bang siapa nih? Evangelis. Ya. So, semua teman-teman yang ada di sini, terima kasih ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you. Kebenaran dari Allah, Thank you, Pak kesalahan Sama. dari Bang Kris dan Bang Arom. Assalamualaikum. Thank Waalaikumsalam. you. Ya, silakan. Ya, Pasok silakan Pasok. Kalau mau nyambung ada pertanyaan mungkin Pasok atau Bang F tuh yang baru datang tadi. Ya, shalom semuanya. Ya. Shalom. Lanjut aja dulu. Oke. Nah, misalnya gini ya, Berarti tadi gini saya ya, nggak sempat Pak Kris ya. saya tadi kan Buku itu bicara tadi yang dibuka ini, buku ini apa ininya? sejarah. Coba lihat. Buku Ini ya, sejarah. Iya, sejarah dunia. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Maka yang dibilang ya pada saat itu agama, mereka nggak bicara agama, bahwa dikelompokkan daripada suku-suku yang berbicara. Misalnya nih, di dalamnya ada nggak kata agama? Enggak, mereka nggak bisa dibilang agama. Gitu loh. Ya, mereka mengenali dengan kata imperium, ya. Terus kalau kita bicara Menurut Pak Kris sendiri, agama itu ada kapan jadinya? agama, ya, di abad ke-15 itu sudah mulai muncul, ya. Jadi semua identitas dulu, nggak ada dibilang apa agama pada saat itu. Nah, kalau kita bicara bukan daripada aturan, ya, maka penyebutannya juga beda. Tadi kan dibilang katanya ada aturan. Oke, definisi seperti itu, maka ada istilah yang lain saya bisa gunakan. Contoh Torah, betul nggak? Torah berbicara tentang hukum-hukum, aturan. Bahwa kata itu tidak bisa digantikan, bahwa sudah ada, gitu loh. Nah, nanti kalau kita bicara mau ke dalamnya lagi, bilang karena ada aturan di dalamnya. Yes, aturan daripada yang di dalamnya, semua organisasi yang digunakan, misalnya nih, merujuk kepada agama, karena apa? Munculnya agama di abad ke-15, ya kan? Maka yang digunakan apa? Sebagai organisasi untuk berhimpunnya orang-orang agar tidak tercerai-berai. Gitu. Halo, selamat pagi, Bang Al-KTP. Selamat pagi, Bang. Pagi semuanya. Muslim ya, Bang? Iya, Muslim apa Kristen? waalaikumsalam. Oh, mualaf. Ya bukannya berarti gini Bang Kris, izin ya Bang. Ini Bang Aram, Berarti- ada Christian mau naikkan dong. Dia mau bahas kata Allah sama saya dari kemarin tuh. Oke, silakan.